Umat Muslim tidak menipu mereka, umat Muslim tidak mengundang mereka untuk kembali. Al-Quran menyatakan bahwa Tuhannya Ibrahim sendiri telah menakdirkan kembalinya mereka, Tuhan yang sama. Maha Tinggi yang 2 kali menakdirkan kehancuran tempat ibadah yang dibangun oleh Sulaiman alaihi salam akan memastikan sendiri kehancuran negara Israel gadungan itu. Hal tersebut akan terjadi dan tidak dapat dihindari. Hukuman terberat Tuhan yang belum pernah ditimpakan kepada umat apapun dalam sejarah akan terjadi di depan mata mereka yang ketakutan. Biarkan Rabi mengambil peringatan. Persepsi menyimpang yang dengan jelas dapat dikenali dalam pernyataan Rabi. Dapat terlihat pula dalam 2 partner negosiasi yang telah bernegosiasi dalam suatu pelaksanaan yang sia-sia mengenai masa depan Yerusalem dan Tanah Suci, yaitu PLO dan negara Israel, dalam kasus mereka. Keduanya menunjukkan ketidakpedulian total atau mengabaikan Al-Quran dan Taurat sebagai sumber petunjuk mengenai masalah tersebut. Mereka lebih mirip satu sama lain daripada menganut agama Islam atau Yahudi. Mereka berdua adalah gerakan nasionalis sekuler yang mengeksploitasi agama. Nasionalis sekuler tidak memiliki hasrat untuk mencari kebenaran mutlak. Mungkin beberapa kompromi yang cerdik dapat dicapai terkait keinginan Palestina pada bagian timur Yerusalem sebagai ibu kota negara Palestina mereka. Tetapi jika dan saat negara Palestina tersebut terbentuk, negara itu akan menjadi bentuk tiruan negara nasionalis sekuler Yahudi Israel. Kemudian, Tanah Suci akan dikuasai tatanan dunia syirik yang muncul dari peradaban barat modern. Syirik adalah perbuatan yang dilakukan saat kedaulatan ada pada negara bukan pada Allah Maha Tinggi. Syirik dilakukan saat negara diberi kekuasaan tertinggi dan saat hukum negara menjadi hukum tertinggi. Pertunjukan syirik paling terang-terangan yang pernah kami temui adalah anjuran pemerintah Amerika Serikat dalam menyelesaikan konflik antara pemerintah Israel dan PLO mengenai letak masjid yang dibangun Sulaiman alaihi salam, sekarang dikenal Muslim adalah Al-Haram Asy-Syarif. Dan bagi umat Yahudi adalah Gunung Kuil. Amerika Serikat berencana memberikan kedaulatan atas tembok bagian barat atau tembok ratapan kepada negara Israel. Umat Yahudi mengenalinya sebagai sisa kuil tempat ibadah asli yang dibangun Sulaiman alaihi salam, negara Palestina di pihak yang lain. Memiliki kedaulatan atas Masjid Al-Aqsa dan Masjid Umar, dan Tuhannya Ibrahim alaihi salam akan dipuaskan dengan memiliki kedaulatan atas sisa dari Al-Haram Asy-Syarif. Syirik dilakukan saat negara menyatakan halal apa yang dinyatakan haram oleh Allah Maha Tinggi, dan sebaliknya, hal itu sepasti matahari terbit dari timur, bahwa negara Palestina pada masa depan akan mengizinkan perjudian dan loter, dan bahkan akan membentuk loter yang didukung negara. Negara akan mengizinkan riba, memberikan pinjaman, dan meminjam uang dengan bunga. Negara akan mengizinkan konsumsi alkohol. Dengan kata lain, negara Palestina akan menganut syirik yang sama persis dengan negara Yahudi dan bagian dunia lain, termasuk juga dunia Muslim yang telah melakukannya. Negara Palestina yang dibentuk oleh PLO juga akan menimpakan kepada masyarakatnya dekadensi yang sama, yang sekarang meliputi negara sekuler Yahudi, juga bagian dunia lainnya. Muslim tidak bisa, dan seharusnya jangan, memberikan dukungan pada persetujuan apapun seperti rencana Saudi sekarang ini, yang mencoba mengakui negara nasionalis sekuler Israel, dan menerima penindasan 50 tahunnya kepada warga pribumi Palestina, umat Kristen juga Muslim. Jangan pula umat Muslim menerima pembentukan negara Palestina di Tanah Suci, yang akan menjadi replika negara Yahudi. Yang harus umat Muslim terima adalah pembentukan Khilafah Islam penerjemah. Buku ini juga menjelaskan kenyataan bagi umat Yahudi yang dengan begitu saja menerima nasionalis sekuler Israel sebagai wakil dari negara mulia yang dibentuk oleh Daud alaihi salam dan Sulaiman alaihi salam. Negara Israel ini adalah satu kepalsuan yang telah menipu umat Yahudi. Dr. Ismail Raji Al-Faruqi, sarjana Islam Palestina yang terang-terangan mengecam Israel dan yang dibunuh dalam kegelapan, menggambarkan Israel sebagai sebuah perusahaan penjajah, menyusun makar dalam dosa. Dibentuk atas konsep misi dan karakter nasional yang usang, dan kekuatan militer yang menindas warga pribumi. Warga pribumi Arab yang dipaksa keluar dari rumah mereka, atau pergi, karena teror adalah warga yang menyembah Tuhannya Ibrahim. Namun, bahkan saat umat Yahudi telah mendapatkan kekuasaannya atas Tanah Suci, mereka menolak untuk mengundang para pengungsi Palestina tersebut kembali ke rumah mereka, atau mengizinkan mereka kembali ke rumahnya sendiri. Sampai hari ini,
lebih dari 50 tahun sejak pembentukannya. Negara Yahudi tetap menolak para pengungsi Palestina kembali ke rumah mereka dan malah meluaskan ajakan terbuka kepada umat Yahudi dimanapun mereka berada di dunia untuk datang dan tinggal di Tanah Suci. Hal ini bukanlah perilaku yang baik. Nubuat Nabi Muhammad SAW menandakan bahwa negara Zionis Israel pada akhirnya akan mengkhianati Bani Israel dan melemparnya ke hadapan orang-orang yang tanpa henti-hentinya ditindas Israel dengan penindasan terang-terangan dan tanpa rasa malu. Yasir Arafat juga seorang penipu yang tidak mewakili penduduk Palestina yang direbut rumahnya dan tanpa henti-hentinya ditindas Israel selama lebih dari 50 tahun. Banyak penduduk Palestina yang tinggal di kemah di Lebanon dan di tempat lainnya selama lebih dari 50 tahun. Arafat dapat mengkhianati mereka seperti Israel mengkhianati umat Yahudi. Orang-orang yang dikhianati Arafat pada akhirnya akan berada di barisan depan pasukan Muslim yang akan melawan dan menghukum warga Yahudi di Tanah Suci saat negara Israel meninggalkan mereka. Pasukan Muslim tersebut telah menunjukkan keahlian perangnya di Lebanon Selatan. Dan penarikan pasukan Israel dari Lebanon Selatan yang secara efektif meninggalkan pasukan Kristen di wilayah itu setelah berperang demi Israel adalah awal dari peristiwa lebih dramatis yang akan terjadi. Penindasan ras Arab Ismailiyat oleh negara sekuler Yahudi Israel secara dramatis meningkat dalam bentuk penindasan religius, politik, dan ekonomi di Tanah Suci. Penindasan tersebut masih terus meningkat. Dalam keadaan inilah, sekarang kita dapat memahami nubuat tidak menyenangkan dari Nabi Muhammad SAW yang menyatakan, "Kamu pasti akan memerangi umat Yahudi, dan kamu pasti akan membunuh mereka, dan ini akan berlanjut, hingga bahkan batu akan berbicara. Wahai Muslim, ada orang Yahudi bersembunyi di belakangku, datang dan bunuhlah dia." Sahih Bukhari. Bagian 1, Bab 12. Penjelasan Qur'ani tentang kembalinya umat Yahudi ke Tanah Suci. Dan katakanlah, segala puji bagi Allah yang akan memperlihatkan kepadamu tanda-tandanya maka kamu akan mengetahuinya, dan Tuhanmu tidak lengah terhadap semua yang kamu kerjakan. Al-Quran, An-Naml 27:93. Kita hidup pada masa umat Yahudi kembali ke Yerusalem untuk memilikinya lagi setelah diusir Tuhan selama hampir 2000 tahun. Saat ini, Yerusalem tumbuh makmur, mengembangkan kekuatan, dan mempengaruhi seluruh wilayah di sekitarnya. Negara Israel telah memastikan perjanjian damai yang menguntungkan dengan negara-negara sahabat seperti Mesir dan Yordania. Israel juga telah membuat persetujuan dengan Organisasi Pembebasan Palestina PLO Palestine Liberation Organization, sehingga semakin melemahkan pihak yang menentang pembentukan negara Yahudi. Bahkan Saudi Arabia diam-diam masuk dalam pelukan Israel, hingga secara dramatis menawarkan rencana Saudi Plan yang mengakui negara Yahudi. Pada saat yang sama, Madinah kembali menjadi kota terpencil dan terbelakang yang tidak mempunyai pengaruh apapun di wilayah sekitarnya ataupun di dunia secara luas. Selain itu, yang semakin merendahkan Madinah adalah negara Saudi yang dibentuk dari keruntuhan khilafah Islam, malah menjadi negara sahabat Inggris. Saat Amerika Serikat menggantikan Inggris sebagai negara penguasa di dunia, negara Saudi pun menjadi negara sahabat Amerika Serikat, Saudi Arabia. Seperti Israel, dari sejak awal keberadaannya bergantung pertama pada Inggris dan kemudian pada Amerika Serikat agar tetap bisa bertahan. Aliansi Saudi Wahabi di negara Saudi dengan penuh kesungguhan memelihara status negara sahabat dengan Inggris sejak tahun 1916 saat Abdul Aziz bin Saud menerima uang sejumlah 5.000 pound sterling tiap bulan dari Inggris sebagai balasan atas kerjasama membantu Inggris merebut wilayah Hijaz dari kekuasaan Khilafah Islam Ottoman. Gerakan religius Wahabi memelihara status negara sahabat dengan umat Kristen dan Yahudi Barat. Mereka selalu memegang pandangan bahwa umat Kristen dan Yahudi lebih dekat kepada mereka daripada umat Muslim lainnya. Kaum Wahabi menganggap umat Muslim non-Wahabi adalah kafir dan menghina mereka semua melakukan syirik. Sementara itu, negara Israel pun muncul sebagai negara sahabat Barat. Perbedaan dasar di antara dua negara sahabat Barat ini, yakni Israel dan Saudi Arabia, adalah bahwa negara Israel ditakdirkan tidak hanya bergantung pada hubungan negara sahabat tersebut, tetapi juga akan muncul sebagai negara adikuasa yang akan melebihi Inggris dan Amerika Serikat dan kemudian menjadi negara penguasa di dunia. Saat hal itu terjadi,
negara Saudi akan menjadi sahabat Israel. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membuat nubuat bahwa hal ini akan terjadi, tetapi nubuat tersebut mengungkapkan takdir yang tidak menyenangkan bagi Israel. Dari Muaz bin Jabal, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, negara makmur Yerusalem akan ada saat Yatsrib Madinah di Saudi Arabia, saat ini dalam keruntuhannya. Keruntuhan negara Yatsrib akan terjadi saat perang besar datang. Pecahnya perang besar akan menghasilkan penaklukan Konstantinopel, dan penaklukan Konstantinopel saat Dajjal Al-Masih palsu atau Antikristus muncul. Dia Nabi menepuk pahanya atau bahunya dengan tangannya dan berkata, hal ini benar seperti kamu berada di sini, atau kamu duduk maksudnya Muaz bin Jabal. Sunan Abu Daud. Negeri makmur Yerusalem saat ini, pada intinya mewujudkan nubuat di atas, Israel dengan berhasil menentang Presiden Amerika Serikat juga Dewan Keamanan PBB, yang keduanya menyerukan penarikan militer Israel dari tepi barat Palestina. Hal ini terjadi setelah Israel merespon gelombang gerakan bom manusia Palestina yang adalah syuhada dan tidak seharusnya disebut bom bunuh diri. Hal ini akan meningkat saat Israel melancarkan perang terbesarnya. Perang itu akan mengantarkan Israel pada proses dramatis perluasan wilayahnya. Nubuat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas kemudian akan menjadi lebih jelas untuk dipahami. Keruntuhan ekonomi Amerika Serikat yang diprediksi akan terjadi dan keberhasilan Israel menentang seruan Amerika Serikat, sehingga Israel pun memperluas wilayahnya dengan perang akan mengakibatkan perwujudan lengkap nubuat tersebut. Hal yang sama pada nubuat runtuhnya Yatsrib Madinah. Intinya terwujud dalam status Saudi Arabia yang menjadi negara sahabat Amerika Serikat yang tidak bertuhan. Saat Israel mengambil alih peran negara adikuasa di dunia dan negara Saudi menjadi sahabat Israel, maka lengkaplah perwujudan nubuat tersebut. Dampaknya adalah umat muslim saat ini berada di tepi perang besar yang mungkin akan mulai dilancarkan Israel bersama pasukan Turki Kemalis. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membuat nubuat umat muslim akan berperang dengan Turki yang kekuatan militernya sekarang diperalat oleh Israel. Dari Abu Hurairah, Nabi bersabda, hari kiamat tidak akan terjadi hingga kalian memerangi bangsa yang memakai sepatu berbulu dan hingga kalian memerangi bangsa Turki, yang bermata kecil, muka merah, dan hidung datar, dan muka mereka seperti perisai datar, dan kalian akan menemukan orang-orang terbaik adalah mereka yang membenci tanggung jawab memimpin hingga mereka dipilih menjadi pemimpin. Dan orang-orang memiliki sifat yang berbeda-beda. Yang terbaik pada periode pra-Islam adalah yang terbaik dalam Islam. Akan datang suatu waktu saat kalian akan lebih ingin menemui aku daripada keluarga dan harta kalian dilipat gandakan. Sahih Bukhari. Perang mungkin dapat dimulai dengan sebuah serangan Turki terhadap Suriah yang akan digunakan Israel untuk memicu lautan api yang lebih besar di wilayah itu. Tetapi pada akhirnya, negara Israel akan muncul sebagai negara penguasa di dunia setelah peristiwa ini. Dajjal akan muncul pada dimensi waktu seharinya sama dengan hari kita, yakni dia akan muncul di dunia kita ini, tentunya dia akan muncul di Yerusalem sebagai pemimpin negara Israel. Saat Dajjal Al-Masih palsu muncul, pada saat itulah Al-Masih asli putra Maryam akan kembali. Dia akan membunuh Dajjal, kemudian pasukan muslim akan menghancurkan negara Israel. Al-Quran membuat nubuat kembalinya umat Yahudi ke Tanah Suci dan juga menjelaskan dampaknya. Ada sejumlah ayat Al-Quran dan nubuat dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai takdir Yerusalem. Para pembaca seharusnya mengarahkan perhatian penuh pada 10 pernyataan mengenai takdir Yerusalem berikut ini. Baik Al-Quran maupun hadits menegaskan bahwa Isa Yesus alaihi salam suatu hari akan kembali ke dunia. Pada saat itu, umat Yahudi tidak memiliki pilihan kecuali mempercayainya sebagai Al-Masih, kemudian mereka akan dihancurkan. Tetapi akan mati dengan pengetahuan yang pasti bahwa kebenaran yang mereka pegang sebenarnya adalah kebatilan. Sedangkan pesan-pesan yang mereka tolak dari Isa alaihi salam dan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sesungguhnya adalah kebenaran. Dengan demikian, mereka akan mati dengan pengetahuan yang pasti bahwa mereka akan masuk neraka. Setelah mereka berseru dengan angkuh, telah menyalib Isa alaihi salam, Allah mengusir mereka dari Tanah Suci. Kemudian Al-Quran menetapkan takdir Yerusalem dan umat Yahudi sebagai berikut. Diaspora umat Yahudi yang terpecah belah menjadi banyak golongan dan tersebar ke berbagai penjuru bumi. Umat Yahudi dilarang kembali ke Tanah Suci untuk memilikinya lagi.
Kesempatan umat Yahudi diampuni Allah Maha Pengasih jika mereka beriman pada Nabi yang ummi non-Yahudi. Tuhan menakdirkan kembalinya umat Yahudi ke Tanah Suci pada akhir waktu tahap akhir dari zaman akhir. Ya'juj dan Ma'juj bertanggung jawab atas kembalinya umat Yahudi ke Tanah Suci. Peringatan bagi umat Yahudi bahwa hukuman Tuhan dapat terulang kembali. Peringatan hukuman terburuk akan ditimpakan kepada umat Yahudi. Kebutaan spiritual saat tiba waktunya hukuman final. Ditemukannya jenazah Fir'aun yang menandakan bahwa umat Yahudi akan mengalami nasib yang sama seperti yang dia alami. Umat Yahudi tidak mempunyai pilihan kecuali mempercayai Isa alaihi salam sebagai Al-Masih saat dia kembali, tetapi hal itu sudah terlambat untuk menyelamatkan mereka dari hukuman yang mengerikan dan dari api neraka. 1. Diaspora umat Yahudi yang terpecah belah menjadi banyak golongan dan tersebar ke berbagai penjuru bumi. Saat Allah Maha Tinggi mengusir umat Yahudi dari Tanah Suci setelah mereka menolak Al-Masih dan berusaha membunuhnya, dia membuat sebuah peringatan yang menetapkan bahwa diaspora kali ini berbeda sebelumnya di Babilonia. Umat Yahudi tetap dalam satu komunitas homogen yang hidup di satu lokasi geografis, tetapi pada saat pengusiran kedua mereka, Allah Maha Tinggi menyatakan bahwa kali ini berbeda. Dan kami sebar mereka menjadi banyak golongan yang terpisah ke berbagai penjuru di bumi. Al-Quran Al-A'raf 768. Pernyataan Al-Quran ini terwujud secara menakjubkan. Selama 2000 tahun, umat Yahudi tetap tersebar ke berbagai penjuru di dunia. Selama periode ini, mereka tinggal di Yaman, Maroko, Irak, Iran, Mesir, Yordania, Libya, Ethiopia, Arabia, Suriah, Turki, dan lain.